Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Matematika Fisika 1. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang uji konvergensi deret. Untuk mengetahui suatu deret itu konvergen atau tidak konvergen, atau bahasa lainnya adalah divergen. Nah, di video kali ini kita akan mengenal suatu jenis deret baru yang namanya adalah deret pangkat. Yang membedakan dengan deret-deret yang sudah kita kenal itu, kalau deret pangkat ini dia suku-sukunya itu mengandung X. Kalau yang deret yang biasa kita kenalkan suku-sukunya itu berupa bilangan-bilangan ya. Nah, kalau di sini suku-sukunya itu mengandung X, atau nggak harus X ya, bisa juga Y, bisa juga Z atau yang lain. Dan kenapa kok dinamakan deret pangkat, atau bahasa Inggrisnya power series? Kenapa namanya ada pangkatnya gitu? Karena nanti di setiap suku-sukunya itu X-nya atau X min suatu bilangan itu nanti itu ada pangkatnya, dan pangkatnya itu naik seiring dengan naiknya suku gitu ya. Jadi suku ke apa namanya? Jadi suku 1, 2, 3 dan seterusnya itu pangkatnya semakin naik nanti. Oke, supaya tidak hanya membayangkan, saya langsung kasihkan bentuknya gitu ya. Jadi ada dua bentuk deret pangkat yang nanti kita akan akan kita lihat gitu ya, atau akan kita bahas di sini. Yang pertama seperti ini. Saya tulis dalam sigma karena deret itu penjumlahan ya, dan dapat ditulis dalam sigma. Biasanya ketika kita menulis sigma untuk deret ini biasanya mulainya sukunya dari n sama dengan 1 ya. Tapi di sini kita sepakati mulainya n sama dengan 0. Dan itu nggak masalah ya, itu cuma kesepakatan mau dari 1 atau dari 0, tapi di sini kita sepakati n-nya dari 0. N0, kemudian an ini bilangan dikalikan xn. X pangkat n, ya, x pangkat n. Jadi ada deret yang seperti ini. Kemudian bentuk yang kedua, nah, saya pakai sigma juga ya. Ini n-nya juga dari 0 sampai tak hingga. Kemudian ini an, tapi ini x min a. X min a pangkat n. Oke. Jadi yang atas ini x, yang bawah x min a. Jadi dia mengandung x. Oke, kalau misal diminta untuk menguraikan atau menjabarkan bisa ya. Ini berarti adalah A0 X0 ya. A0 X0, X0 X pangkat 0 kan 1 ya. Maka tidak usah ditulis A0 saja, A0 ditambah A1X gitu. Kemudian ditambah A2X2. X pangkat 2 maksudnya ya, X pangkat 2 dan seterusnya. Kalau yang ini berarti adalah A0 dikalikan X min A pangkat 0, nggak usah ditulis ya, karena pangkat 0 itu 1, ditambah dengan A1 kali X min A pangkat 1, terus ya, nggak usah ditulis, ditambah dengan A2 kali X min A pangkat 2 dan seterusnya. Yang penting diingat adalah bahwa AN ini bilangan, AN ini bilangan, A ini juga bilangan ya. Mungkin akan lebih jelas lagi kalau dikasih contoh ya. Saya kasihkan contoh misalnya. Nah, contoh ya, contoh yang pertama misalnya adalah ada ini sigma n dari, ini mau nulis n agak susah, dari n sama dengan 0 sampai tak hingga ya. 0 ya, nulisnya agak susah, sampai tak hingga. Kemudian ini misalnya adalah x pangkat n dibagi dengan n faktorial, misal n faktorial. N faktorial ya. Maka ini kalau dijabarkan bisa ya, seperti apa bentuknya. Ini adalah dari n-nya 0, x pangkat 0 itu 1, nggak usah ditulis, 1 dibagi 1 ya, 1. Kemudian ditambah dengan x pangkat 1 dibagi dengan 1 faktorial, ya berarti x ya. Kemudian ditambah dengan x pangkat 2 dibagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial adalah 2. Ditambah dengan x pangkat
3 dibagi dengan 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 ya, itu adalah 6 dan seterusnya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sigma n dari 0 sampai tak hingga, kemudian ini x, ini saya ganti x plus 1 pangkat n dibagi dengan n faktorial, ini sama dengan apa namanya, kalau n nya 0 ya berarti 1 ya, kemudian ditambah dengan x plus 1 pangkat 0 pangkat 1, berarti menjadi x plus 1 plus per 1 faktorial ya, berarti x plus 1, kemudian ditambah dengan x plus 1 pangkat 2 per 2 faktorial 2 ya, dan seterusnya ya, nggak muat, lanjutkan sendiri. Oke, jelas ya. Jadi untuk bentuk yang ini tadi, yang pertama contohnya adalah ini ya. Yang pertama ini, kemudian bentuk yang kedua ini contohnya adalah ini ya. Kalau untuk bentuk yang kedua ini A nya berapa? A nya ini berapa? A nya di sini adalah min 1 ya, karena x plus 1 itu berarti sama dengan x min 1, berarti di sini ini A nya itu adalah min 1. Jelas ya. Nah, kemudian yang penting mau kita bicarakan seperti ini. Yang namanya deret, kemarin kita mengenalkan ada deret yang konvergen, ada deret yang divergen. Nah, kalau ini kan masih mengandung x ya, yang kita bicarakan di sini. Kalau misal x-nya itu kita ganti dengan bilangan, kita akan mendapatkan suatu deret yang nggak mengandung x lagi ya, isinya deret yang suku-sukunya itu bilangan-bilangan, dan itu bisa merupakan suatu deret yang konvergen, bisa juga merupakan suatu deret yang divergen. Nah, di sini kita akan mencoba mencari di x berapa sajakah suatu deret pangkat itu menjadi konvergen. Paham ya? Saya ulang ya. Jadi kita akan mencari nilai-nilai x yang membuat deret itu konvergen, atau mencari wilayah atau x berapa saja yang membuat deret itu konvergen. Jelas ya? Dan kemarin kita sudah menggunakan beberapa cara untuk menguji deret itu konvergen atau enggak. Salah satunya adalah ada yang namanya uji rasio. Nah, yang kita gunakan di sini nanti untuk mencari x agar deretnya menjadi konvergen, itu kita menggunakan cara seperti ketika kita menggunakan uji rasio yang kemarin itu. Oke. Jadi kita akan menggunakan ini, uji rasio ya. Uji rasio. Jelek sekali buat nulis. Oh, nggak bisa. Udahlah, uji rasio ya, sulit sekali buat nulis. Oke ya, jadi kita akan menggunakan uji rasio nanti ya. Oke. Di uji rasio ini kita nanti akan mencari rho n. Kita akan mencari rho n ya. Rho n ini apa? Rho n ini adalah suku ke n plus 1 dibagi suku ke n dari deret itu. Kemudian di harga mutlakkan ya. Harga mutlak dari suku n plus 1 dibagi suku ke n, seperti di video sebelumnya. Nah, nanti setelah ketemu rho n, kita akan mencari rho. Dengan rho itu adalah limit n menuju tak hingga rho n. Ini rho. Nah, nanti setelah mendapatkan rho, caranya ya, setelah mendapatkan rho, deret itu konvergen kalau rho-nya kurang dari 1. Kalau rho-nya lebih dari 1, maka dia divergen. Kalau rho-nya tepat sama dengan 1, harus diuji dengan cara yang lain. Gitu ya. Nah, jadi nanti kita fokus ke rho yang harus kurang dari 1. Supaya apa? Supaya dia itu konvergen. Nanti setelah itu, kita baru mengecek untuk rho sama dengan 1, pada x berapa sajakah dia itu konvergen. Saya ulang ya, ini nanti kita harus mengecek rho kurang dari 1. Supaya rho-nya kurang dari 1, itu x-nya harus berapa.
Itu yang membuat dia konvergen. Kemudian kita cek lagi supaya rho-nya sama dengan 1. Kalau rho-nya sama dengan 1, itu kalau rho-nya sama dengan 1 kan kita bisa mendapatkan X-nya berapa supaya rho-nya 1. Nah, kemudian kita cek apakah dengan X itu deretnya itu konvergen atau enggak. Kita bisa menguji dengan cara yang lain. Oke ya, tapi intinya adalah yang kita pakai pertama adalah menggunakan uji rasio. Oke, semoga tidak bingung ya. Oke, mungkin lebih enak kalau kita langsung masuk ke kasus, kemudian kita mencari wilayah konvergenannya untuk deret itu. Sebagai contoh, kalau misal diberikan deret seperti ini, sigma, ya, kemudian ini n dari 0 ya, sampai tak hingga, kemudian ini min x pangkat n dibagi dengan 2 pangkat n. Ini kalau diuraikan bentuknya seperti apa? Ini adalah ketika n-nya 0 ya, min x pangkat 0 itu 1 ya. 1 dibagi 2 pangkat 0 ya. Berarti itu 1 dibagi 1 ya, 1 ya. 1 kemudian 0 ya, ini 1, kemudian ini min kan ya. Ini kan min x dipangkatkan 1, berarti min x dibagi dengan 2 pangkat 1 ya, 2. Silakan dilanjutkan ya. Ini sama ditambah dengan x pangkat 2 per 4 dan seterusnya. Oke. Kemudian kita akan mencoba mencari rho n dulu. Uji rasio yang kemarin kita cari rho n dulu. Rho n itu adalah suku ke n plus 1 dibagi suku ke n. Kemudian di harga mutlakkan. Ini ya, rho n ini adalah suku ke n plus 1. Berarti kita lihat ini. Kita lihat ini. Ini kan suku ke n ya. Bentuknya seperti itu. Kalau suku ke n plus 1 berarti min x pangkat n plus 1. Jadi ini adalah min x pangkat n plus 1 benar. Sulit ya. Min x pangkat n plus 1. Kayaknya susah ya. Kemudian dibagi dengan 2 pangkat n plus 1 gitu ya. Karena kita melihat suku ke n plus 1, maka n-nya diganti n plus 1. Nah, kemudian dibagi dengan suku yang ke n. Suku yang ke n ini adalah min x pangkat n. Lalu min x pangkat, sabar ya, karena nulisnya susah. Min x pangkat n dibagi dengan 2 pangkat n. Ini ya, 2 pangkat n. Sulit. Kemudian di harga mutlakkan. Oke. Ini berarti kan harusnya ada yang bisa dicoret ya. Mana yang dicoret? Ya, berarti n plus 1 kemudian n plus 1 dengan n itu maka tinggal satunya ya. Karena n-nya kan sudah lenyap. Kemudian begini, jadi ini yang atas ini dengan ini perhatikan. Kan n-nya bisa dicoret ya. Maka tinggal min x pangkat 1 yang atas, kemudian yang bawah ini 2n plus 1, maka tinggal apa namanya? Ini ya. Maka tinggal 2 pangkat 1 yang atas. Maka menjadi min x per 2 ya, min x per 2. Tapi min x per 2 kalau di harga mutlakkan ya, itu kan sama juga dengan harga mutlak dari x per 2. Ada min atau enggak kan sama aja. Maka ini menjadi x per 2. Harga mutlak ya. X per 2. Setelah itu kita cari rho-nya. Rho itu adalah limit tadi ya. Rho adalah limit dari n
limit n menuju tak hingga rho n. N menuju tak hingga rho n sama dengan limit n menuju tak hingga rho n berapa? Rho n adalah harga mutlak X per 2 tadi ya. Ini kan nggak ada n-nya di sini. Maka limitnya ya tetap di dirinya sendiri kan. Karena nggak ada n di situ. Maka ini sama dengan X per 2. Jadi rho-nya itu adalah X per 2. Kita mendapatkan rho-nya X per 2. Kemudian ketika rho-nya ini kurang dari 1, kalau rho-nya kurang dari 1, maka deret tadi itu pasti konvergen. Kalau rho-nya sama dengan 1, deret tadi bisa konvergen, bisa divergen, diuji dengan cara yang lain. Tapi kalau rho-nya lebih dari 1, itu maka dia divergen ya. Ini divergen, ini konvergen, yang rho-nya kurang dari 1 ya. Kemudian rho sama dengan 1, nah ini belum tahu, diuji dengan cara yang lain. Ini belum tahu, harus diuji dengan cara yang lain. Oke, sekarang kita membuat persamaan rho kurang dari 1. Oke, next ya. Rho kurang dari 1. Kita buat persamaan itu. Rho kurang dari 1. Kalau rho kurang dari 1 berarti sama juga dengan rho kurang dari 1 sama artinya dengan harga mutlak X per 2 itu kurang dari 1. Biasa ya. Ini kalau 2 kita pindah ruaskan berarti menjadi harga mutlak X itu ya, benar ya. Harga mutlak X itu kurang dari 2. Ya, harga mutlak X kurang dari 2. Sampai di sini, harga mutlak X kurang dari 2 itu berarti X-nya berapa? Berarti X-nya adalah antara min 2 sampai 2. Itu harga mutlaknya pasti kurang dari 2. Maka di sini gini. Ya, min 2 X 2. Di wilayah inilah X-nya itu harga mutlaknya kurang dari 2. Jadi di wilayah ini dipastikan deret tadi itu konvergen. Untuk X yang sekian, dipastikan deretnya konvergen. Kemudian kalau kalau X-nya tepat sama dengan 2, itu berarti nanti membuat rho-nya tepat sama dengan 1. Atau ketika X-nya tepat sama dengan min 2, itu juga membuat rho-nya tepat sama dengan 1. Dan itu harus dilihat lagi apakah deretnya menjadi deret yang konvergen atau enggak. Kita lihat, ini kan masalah rho kurang dari 1 sudah selesai ya. Sekarang bagaimana kalau rho-nya tepat sama dengan 1? Kalau rho-nya tepat sama dengan 1, berarti ini ya, kalau rho-nya tepat sama dengan 1, rho sama dengan 1. Nah, mohon maaf ya, karena sulit sekali nulisnya. Rho sama dengan 1, maka ya ini tadi ya, ini tadi tapi ini diganti, ini tadi tapi diganti, ini bukan kurang dari tapi sama dengan ya, maka menjadi harga mutlak X sama dengan 1. Langsung aja ya, harga mutlak X sama dengan 1, sorry. Ini kan sama dengan harga mutlak X menjadi sama dengan 1. Sama dengan 2 ya. Karena harga mutlak X per 2 sama dengan 1, maka harga mutlak X sama dengan 2. Kalau harga mutlak sama dengan 2, maka X-nya bisa min 2, bisa plus 2. Ini X-nya bisa min 2, atau X-nya sama dengan 2. Nah, kemudian dicek lagi, kalau min 2 dimasukkan untuk menggantikan X di deret yang tadi, atau juga 2 dimasukkan untuk menggantikan X di deret yang tadi, itu deretnya menjadi konvergen atau enggak. Nah, itu bisa kita lihat. Oke, tadi kan deretnya bentuknya kan ini kan, saya tulis ulang ya. Deretnya kan seperti ini. Sigma N dari 0 sampai tak hingga. Kemudian ini min X pangkat N dibagi dengan 2 pangkat N. Ya ganti aja kalau X-nya itu diganti dengan berapa ya? X-nya diganti dengan 2 dulu, diganti dengan 2.
Kalau X-nya sama dengan 2, sini. Baca, kalau X-nya sama dengan 2, maka deret ini itu menjadi ini ya, sini ya. Maka dia menjadi 1 ya. X-nya diganti 2, maka ini min 2 pangkat 0, kemudian dibagi 2 pangkat 0 ya, 1 ya. Kemudian ini min 2 dipangkatkan 1 dibagi 2 dipangkat 1 ya, min 1 ya, min 1. Kemudian kalau dilanjutkan jadi plus 1, min 1 lagi, kemudian min 1 ya, kemudian plus 1 lagi, dan seterusnya. Lihat, ini ternyata menjadi deret yang selang-seling. Deret selang-seling tapi tidak menuju ke 0. Otomatis deret ini bukan deret yang konvergen. Ya, deret ini apa namanya? Tidak menuju 0, maka deret ini konvergen. Divergen ya, Deret ini tidak menuju 0, maka ini bukan deret yang konvergen, itu deret yang divergen. Tidak jelas menuju ke berapa karena selang-seling dan tidak menuju 0. Oke, kalau X-nya diganti sama dengan min 2, maka deretnya menjadi, saya batasi gini ya, deretnya ini menjadi berapa? 1 ya, plus 1, karena min 2 kali min 2 kali min yang ini min 2 dikalikan min yang sini, kan menjadi 2 ya. Maka 2n pangkat bagi 2n, 1 kan, 1 plus 1 plus 1 terus. Ini ya, plus 1 terus. Dan ini adalah juga deret yang divergen. Kenapa? Karena tidak menuju 0 juga deret ini. Syarat deret konvergen dia harus menuju ke 0 dulu, itu syarat uji awal ya, seperti dulu itu. Nah, ternyata dia tidak konvergen di X sama dengan 2 dan tidak konvergen di X sama dengan min 2. Tapi dia konvergen di X antara min 2 dan 2. Di wilayah ini dia konvergen. Tapi selain ini ternyata dia divergen. Gitu ya. Kalau yang apa namanya? X-nya lebih dari 2, kalau X-nya lebih dari 2 jelas nanti rho-nya itu lebih dari 1. Atau X-nya kurang dari min 2 itu juga rho-nya lebih dari 1, itu sudah pasti dia divergen. Maka deret tadi kesimpulannya adalah dia konvergen di wilayah ini. Hanya di wilayah inilah dia konvergen. Oke, saya rasa cukup itu untuk video kali ini. Semoga paham. Kalau nggak paham silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.